Yang tidak bagus itu kan kalau pura-pura lupa. Nah ini contoh, punya hutang tapi punya pura-pura lupa. Angel apa angel? Angel tenan. Makanya Quran itu menganjurkan dan mendorong kita agar kita bersama-sama idza tadayantum bidainin faktubu. Kalau punya utang itu tulis. Itu amanah Quran, Mbak. Jenengan tahu nggak surat apa paling panjang di Al-Quran? Al-Baqarah. Di dalam Al-Baqarah ada ayat paling panjang, satu halaman sendirian. Ayat tentang apa? Hutang. Makanya kata Kiai, kenapa pembahasan hutang itu di surat paling panjang dan ayatnya paling panjang? Tidak ada di dalam Al-Quran 30 juz, sampean wolak-walik Quran. Kalau menemukan ayat sepanjang ayat yang membahas tentang hutang, tunjukkan saya. Makanya hutang itu persoalan yang panjang, bahkan lebih panjang daripada kasih sayang ibu. Bener. Kalau ada orang berkata kasih sayang ibu itu sepanjang jalan, ada lagi yang urusannya sepanjang jalan. Apa itu? Rupanya pengalaman semua ya. Masya Allah. Makanya dari satu sisi konsep hutang kalau ada di perbankan ada bunga, itu memang bunganya yang tidak bagus. Tapi bukan berarti konsep hutang piutang yang di bank yang ditulis itu jauh dari Quran. Justru cara hutang piutang di bank itu yang mendekati Qurani dari sisi menulisnya. Ditulis nggak jenengan? Ditulis. Jadi tetap ada plus minus. Jangan mengatakan sistem perbankan itu riba. Iya, mungkin muncul riba karena memang ada bunga, tapi sistemnya tidak semua. Justru terkadang antara kita, saya utang ke Ustadz Alim, saya utang ke Pak Bagio, ini kadang meninggalkan Quran. Kenapa? Pak, ada uang, Pak Bukhari butuh berapa? 3 juta saja. Ya udah, dikasih, tidak ditulis. Padahal amanah Quran kalau hutang idza tadayantum bidainin faktubu, tulis. Nah, tadi kan saya katakan ilmu itu 1 di tulisan, 2 di akal, 3 di hati. Tidak mungkin hutang itu masuk ke hati. Tidak mungkin hutang itu diingat terus. Kadang memang lupa, kadang pura-pura lupa. Tapi sing angel sing pura-pura lupa. Nah, supaya kita terjaga ditulis. Bahkan di Quran dikatakan kalau utang piutang datangkan 2 orang saksi. Iyakah sampean tego, Pak? Saya hutang sama Pak Bagio. Berapa? 1 juta, Pak. Sebentar Ustadz ya, saya panggilkan Pak Rahman sama Ustadz Alim. Untuk apa? Jadi saksi gitu. Tego sampean ngutangi saya 1 juta, panggil 2 orang untuk saksi. Coba sampean teliti, cari di Al-Baqarah ayat paling panjang, 1 halaman begini, itu bahas utang. Tidak ada pembahasan yang melebihi panjangnya dalam 1 ayat ya, kecuali hutang. Masya Allah. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, itu tentang hutang. Kita yang gampang pura-pura. Ada yang pura-pura lagi, apa? Pura-pura lupa sama istri, pura-pura lupa sama anak. Bujang apa duda? Ada punya istri? Sangel kalau pura-pura lupa punya istri ini sudah repot sudah. Maka tempatkan lupa itu pada tempatnya. Kalau lupa itu tempatnya merusak ilmu.
nikmat dalam persoalan setiap hari. Tapi dari ketiga-tiganya yang paling wangel itu ya pura-pura lupa itu. Orang yang pura-pura lupa itu, kalau guru saya dulu Kiai Haji almarhum Kiai Haji Muhammad Subadar Al-Amini, beliau mengatakan orang pura-pura lupa itu sama dengan orang yang pura-pura tidur. Orang yang tidur betulan gampang digugahi, Pak. Gampang dibangun, bangun. Tapi kalau orang yang pura-pura tidur, kira-kira meskipun digambior tidak bakalan. Nah, oleh karena lupa itu hanya menjadi penyakitnya ilmu, sekali lagi perlu memang satu dihafal, kalau tidak menghafal ditulis. Yang seperti ini saya tidak jamin. Apakah saya kalau tidak nulis ingat terus dengan apa yang saya sampaikan ini? Tidak jamin. Jenengan semua setelah mendengarkan mungkin 30 menit, 40 menit apa yang saya sampaikan, berapa persen yang diingat coba? Paling yang diingat apa? Pura-pura lupanya. Masya Allah, pura-pura lupa itu akan menjadi lebih dahsyat keburukannya, kerusakannya jika dibandingkan dengan benar-benar lupa terhadap ilmu. Perhatikan, di persidangan kasus korupsi yang sering saksinya ngomong, akhirnya hakim yang bingung, ini gimana saksinya pada lupa. Sampai-sampai kemudian ada muncul seorang ilmuwan yang menemukan alat untuk mengukur kejujuran supaya tidak berbohong dengan alasan lupa. Karena memang rufi'atil qalam, Allah Subhanahu wa taala memang tidak mencatat loh ya orang yang melakukan sesuatu karena lupa. Anak kecil usianya belum mukallaf kok melakukan kesalahan, apa itu tidak sholat, Allah tidak catat. Yang kedua, yang dilakukan oleh orang tidur, dilakukan oleh orang gila, termasuk oleh orang yang lupa. Makanya dalam kemasan doa di penghujung surat Al-Baqarah ada doa sering kita baca, Rabbana la tu'akhidna in nasina. Ya Allah, jangan kau siksa hamba jika hamba melakukan sesuatu karena lupa, bukan karena pura-pura lupa. Sampai ada mesin, ada ya semacam mesin ya, alat untuk mendeteksi orang ini benar apa tidak. Masya Allah. Maka sekali lagi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, lupa itu tidak akan merusak kecuali ilmu. Lupa itu menjadi nikmat dalam pergaulan sehari-hari. Lupa itu lebih merusak kalau hanya pura-pura. Nah, pembahasan kedua dalam hadis ini tentang wa'idha'atuhu, menyia-nyiakan ilmu, termasuk menyia-nyiakan ilmu kalau kita berdiskusi dan yang menyampaikan ilmu itu bukan ahlinya. Kita perhatikan, sudah ada ditentukan keahlian masing-masing. Karena begini, manusia itu tidak bisa sampai kata sempurna dengan sebenar-benarnya sempurna. Pasti satu ada keunggulan yang itu keunggulan tidak dimiliki oleh orang lain. Makanya kita kenal dengan jurusan sekarang. Apa jurusannya? Oh, ekonomi. Terus dia menekuni ekonomi, akhirnya menjadi ahli ekonomi. Kita sebut dengan ekonom. Ahli agama,
ya berarti berkecimpung tentang agama. Ahli hukum, urusan hukum. Tata negara, ya tata negara. Kalau memang yang menyampaikan itu bukan ahlinya, rusak memang. Kalau di sini dikatakan sia-sia, tapi hakikatnya adalah merusak. Coba, tidak niat ghibah, tapi sekedar contoh saja. Seorang ekonom, ahli dalam ekonomi, kemudian berbicara tentang medis. Joko Sembung apa Barry Prima, Pak? Mesti Joko Sembung, bahwa termogan yang ditembakkan ke otak membahayakan otak, katanya. Sudah viral, yang ngomong ekonom, akhirnya dibantah oleh ahli-ahlinya masing-masing. Ahli syaraf membantah, ahli medis membantah. Ya memang bukan ahlinya. Dalam pemaparan yang dikemukakan oleh pakar komunikasi, permasalahan yang besar yang terjadi di Indonesia sebetulnya kecil. Lalu kenapa permasalahan kecil itu menjadi besar? Salah satu penyumbang yang membesarkan permasalahan kecil itu karena yang berbicara bukan ahlinya. Akhirnya yang endak-endak diiyakan. Maka dalam bahasanya Gus Baha mengatakan, di era digital ini, di era media sosial ini, yang menjadi permasalahan adalah orang-orang yang berilmu tapi dia tidak mau bicara di media sosial. Yang kedua, orang-orang bodoh yang banyak bicara di media sosial. Saya ulangi, permasalahan besar di era digital atau di era media sosial ini, orang-orang yang berilmu tidak mau bicara di media sosial, dan orang-orang bodoh terlalu banyak bicara di media sosial. Ini yang jadi kacau. Maka kata Gus Bah mengatakan, jangan salah, karena media sosial lah orang kualitasnya itu bicara di satu RT saja, tapi merasa menjadi tokoh nasional. Sebetulnya ditokohkan di RT saja, tapi karena ada media sosial, akhirnya ada masalah ini dikomentari, ada masalah ini komentari, lah merasa jadi tokoh nasional semua. Bukan ahlinya. Yang akan merusaknya itu lebih besar, bukan ahli agama ngomong tentang agama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Pokoknya siapapun makhluknya yang takut kepada Allah, dia ulama, termasuk ayam. Jadi suara apa itu? Suara ayam sedang berkokok. Al-Mukarram al-Ustad ayam. Kenapa? Karena ayam itu, kata Nabi SAW, jangan menghina ayam, karena ayam itu membangunkan orang yang sholat subuh. Dan pada saat ayam itu berkokok, bersamaan dengan itu pula malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala siap mengaminkan doa bagi orang-orang yang doa. Maka ada tuntunan dan bimbingan dari guru-guru kita, karena memang berdalil sahih kalau ada ayam berkokok kita dianjurkan berdoa, karena bersamaan dengan keluru EPT berkokoknya ayam itu, malaikat siap mengaminkan doa kita. Mungkin ini yang dimaksud ulama dari ayam. Celakanya nanti kalau tikus takut kepada Allah, babi takut kepada Allah, jadi tidak haram nanti.
Wallahu a'lam. Pokoknya rusak kalau perkara itu dibicarakan bukan oleh ahli ilmunya. Ya jadi sia-sia. Makanya kalau kita menyimak tentang apapun yang ada di WA, ada di Facebook dan berbagai macam media sosial, siapa dulu yang ngomong? Ngomong apa ini? Ngomong politik. Siapa yang ngomong? Pakar politik. Oh ya, kita aminkan itu ada benernya, Pak. Ngomong masalah hukum, siapa? Ahli hukum. Ada benernya. Ngomong tentang agama, siapa? Ahli agama. Betul. Tapi kalau memang disiplin keilmuan yang ngalor, yang diomongin ngidul, sia-sia. Karena sia-sia, idho'ah itu namanya. Sia-sia ya wis, ndak usah direken. Jangan disebar, hapus saja. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ilmu itu memang perlu dijaga. Satu dengan tulisan, dua dengan hafalan. Karena penyakitnya ilmu adalah lupa. Menjaga ilmu juga bicaralah, diskusilah dengan orang yang memiliki disiplin keilmuan tentang itu. Maka hadis ketiga ini hendak menjelaskan cara yang efektif menjaga konstitusi ilmu. Tulis, hafalkan. Kalau mau mendiskusikan, diskusikanlah dengan ahlinya. Ya. Itu pesan yang harus kita tangkap dari hadis ketiga. Sekarang bagaimana dengan kita? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menuntun kita senantiasa dalam hidayah dan taufiknya. Allahumma amin. Sehingga ilmu yang kita dapat, meskipun banyak yang lupa, sedikit yang diingat, yang terpenting bermanfaat dan berbarokah. Allahumma amin. Kiai dulu mengatakan, ilmu akeh iku penting, tapi lebih penting teko ilmu sing akeh, ilmu sing manfaat lan barokah. Manfaat berarti diamalkan, barokah berarti membaikkan. Membaikkan siapa? Membaikkan diri sendiri dan membaikkan orang lain. Karena ilmu itu akan abadi hanya dengan ditulis, dihafal, diamalkan, dan juga yang membaikkan. Contoh, Syekh Ali Jabir sudah berpulang ke rahmatullah. Ilmunya lekat nggak di hati orang-orang beriman? Lekat. Beliau memang nafasnya sudah berhenti, tapi ilmunya, pahala dari ilmu yang ditebar di umat Islam di Indonesia khususnya, tidak akan pernah berhenti pahalanya mengalir untuk beliau. Makanya salah satu simpanan yang tidak akan pernah mati meskipun orangnya mati adalah au ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Ya bisa bermanfaat kalau tidak lupa. Semoga bermanfaat, berbarokah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menuntun kita pada jalan yang lurus. Amin. Allahumma amin. Wallahu a'lam bissawab. Demikian, khilaf dan kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya.